Kebetulan di Twitter saya banyak sekali yang merespons soal amatir radio. Jadi selama ini ternyata orang berpikir bahwa untuk mainan radio izinnya mahal banget. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau untuk radio siaran seperti FM broadcast, TV broadcast, seluler seperti operator seluler, Telkomsel dan teman-temannya mahal banget kalau itu emang bener. Tapi kalau kita cuma buat ngoprek aja sebetulnya nggak mahal dan ada salurannya. Salurannya namanya amatir radio, jadi kita bisa lihat amatir radio. Itu orang-orang yang suka ngoprek secara amatir, tidak profesional. Saya termasuk yang itu sebenarnya. Jadi ini amatir radio adalah orang yang memiliki hobi dan bakat di bidang teknik elektronika dan radio tanpa maksud komersial. Amatir radio juga dikenal sebagai ham radio. Itu di luar negeri namanya ham radio biasanya. Di Indonesia ada organisasinya namanya organisasi amatir radio Indonesia. Gitu ya. Jadi organisasinya ada prosedurnya segala macam. Jadi kita bisa ujian diselenggarakan oleh Kominfo. Kalau nggak salah 100 ribuan lah buat ujiannya, nanti kita bisa dapetin izin sebagai amatir radio dan kita bisa mengudara. Oke. Ini amatir radio. Coba kita lihat gambar-gambarnya amatir radio. Coba amatir radio. Nah, ini langsung itu radionya dapat nih. Kalau nggak mau ngoprek cuman beli aja ya, radionya harganya 300 ribuan. Ini yang mahalnya nih ya. Gitu ya. Coba kita lihat amatir Indonesia. Oke, kita lihat gambar-gambarnya. Aktivitas. Ini logonya. Yang tadi ini logonya. Coba kita lihat aktivitasnya, ada gambar-gambar ini, stasiunnya. Ini ada gambar-gambarnya lagi nggak? Nah, ini stasiun amatir radionya. Contohnya ini Yankee Charlie 1 Charlie Delta November misalnya. Ini radionya ICOM IC718 kalau nggak salah ini. Oke, ini ada walkie-talkie-nya dan kita bisa mengudara dari sini. Ini radio lagi. Ini punya siapa nih? Yankee Bravo 6 Delta X-ray gitu. Jadi kira-kira kayak gitu bentuk-bentuk radio-radionya ya. Contoh paling ini adalah Jambore on the Air misalnya. Jambore on the Air Indonesia. Ya, isinya pramuka lagi ini doang. Nggak rame. Saya kasih lihat yang kita kerjain banget ya, saya kerjain lagi. Waktu itu kita pernah ngadain aktif di Jota juga. Nih, nah ini contoh. Ini kita waktu itu tahun 2010 nih. Jadi kita Jambore on the Air, ini ada peralatan radio di belakang sini, radionya yang ini di belakang sini. Ini Kak Lita, ini Kak siapa lupa lagi. Ini kita komunikasi pakai radio ditaruh di belakangnya mobil dan kita on air dari sini, dari mobil ini. Kita pakai mode digital waktu itu. Terus juga coba kita lihat lagi. Iyalah. Coba kita lihat ke bawah lagi, ada lagi nggak? Nah ini adik-adik siaga belajar yang namanya radio itu seperti apa, cara ngoperasi ini seperti apa. Ini yang mengajarnya adalah kakak Yankee Charlie Zero Kilo Bravo Echo gitu. Jadi kita mengadakan acara-acara seperti ini. Kalau mau lihat YouTube-nya juga ada, nanti kita bisa lihat. Jadi ini kita aktivitas seperti itu contoh. Terus antenanya seperti apa? Kita bisa lihat. Di sini saya masukin ke Orari aja ya. Nih organisasinya dibangun tahun 1967 waktu itu Orari. Pertama sebelumnya ada organisasi juga, tapi bukan Orari namanya. Kemudian disatukan menjadi Orari oleh pemerintah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi logonya seperti itu Orari. Nah, ada 4 tingkat lah. Siaga, penggalang, penegak segala macam. Cuman kita lihat aktivitasnya aja ya. Kita sering kali ngoprek antena, paling gampang tuh ngoprek antena. Ini contoh antena-antena yang diopreknya. Ini contoh antena yang saya buat, ada nggak? Nah ini dia.
Ini contoh antena sederhana yang saya buat sendiri. Ini Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie, itu saya. Ini kita ngoprek antena sendiri. Ini penjelasannya, tapi antenanya kira-kira kayak gini bentuknya. Ini aluminium 3,3 meter, total di belakangnya 7,4 meter. Saya pakai kayu, iseng. Ada fotonya kalau nggak salah. Nih waktu dibangunnya, nih antenanya. Nih waktu dipasangnya. Kabel koaksnya ini lagi dinaikin antenanya, bentuknya kayak gini nih antenanya. Oke, antenanya lumayan gede, dan dengan antena ini kita bisa pakai Morse jarak jauh. Ini contohnya. Ini tahun 2005. Ini ke Eropa, Oscar Whiskey, Oscar November Eropa, HS itu di mana sih namanya? Thailand. Terus BV itu Cina kalau nggak salah, VU India. Ini semua pakai Morse dengan power cuman 5 watt, 5 watt, 5 watt, 10 watt, 10 watt. Ini 5 watt, ini 8 watt gitu ya. Ini RA, ini Rusia, nyambung pakai Morse. Frekuensi dipakai ini gitu ya. Ini antenanya kayak gini yang dipakai, iseng banget. Jadi tapi antena ini udah ambruk. Udah ini patah nih, kayunya nggak kuat tahan lama berarti. Nah, kemudian saya iseng lagi, ini hitungannya ada lagi yang antena nih. Oh, ini perhitungannya sih. Saya ini di atas ada nggak ya catatan antena saya yang di atas? Nggak ada. Antena saya yang di atas sekarang rada kacau soalnya, rada gila ini percobaan. Nggak saya tulis di sini. Ntar ada nggak ya? Nggak ada. Oh, ini dia. Nih, ini antena yang saya pakai sekarang. Jadi dia bisa bekerja pada frekuensi 21 MHz, 15 meter 21 MHz, 20 meter itu 14 MHz. Ini antenanya kayak gini dimensinya. Ini antenanya. Ini antenanya langsung fotonya. Bentuknya kayak gitu. Ini saya masukin koaksnya di situ. Ini operasional sampai hari ini. Ini masih operasional. 2015 sekarang udah 10 tahunan. Lama juga ya. Ini antenanya masih operasional. Ini saya pakai hari ini yang ini ya. Jadi dia bisa main di 21 sama 15. Nah, ini contoh kalau pakai antena. Nah, teman-teman orari yang lain lebih ngaco lagi. Kalau mau alatnya murah-murah sih sebenarnya kalau kita ngoprek. USDX. Contohnya kalau yang murah tuh USDX ini bisa lihat di eBay lah paling gampang lah. Tapi ada juga di Tokopedia atau Bukalapak ya. USDX ini radio bisa nyolder sendiri, murah jatuhnya. Ada yang versi murahnya, ini sekitar 1, nih. Ini udah tinggal pakai nih ya. Ini dalamnya paling murah nih, radio yang paling murah saya dapat. Tapi kalau yang berani nyolder sendiri, ada yang bentuknya kit nggak ya? Kalau nggak salah di Bukalapak ada yang jual bentuknya kit. Ini yang kayak gini nih bisa murah banget kalau kit. Bisa bang saya 500 ribuan lah. Coba kita lihat di Bukalapak. Jadi mereka ngoprek sendiri. Itu buat komunikasi pakai Morse, pakai SSB gitu, USDX. Oh alah, berarti ini mah casingnya doang. Ini chip PCB-nya doang. Ada berapa? Tokopedia ya. Kita coba lihat di Tokopedia ada nggak ya USDX. Nah, ini udah tinggal pakai, siap pakai, 730 ribu gitu ya. Nih kayak gini bentuknya. Ini 690 ribu tinggal pakai, tapi ya nggak ada casing, nggak ada apa-apa. Selamat menikmati lah kira-kira. Jadi main sendiri. Tapi kalau mau serius ngoprek ya harus baca-baca. Ini harus diganti nih filternya. Ini ada filternya. Ini filternya harus diganti-ganti. Kalau kita ganti frekuensi, ganti filter ini sih sebenarnya. Oke. Jadi filternya harus diganti-ganti. Kalau mau ganti frekuensi, dia bisa Morse, bisa single sideband untuk jarak jauh di SW kira-kira. Antenanya tadi yang saya kasih lihat sih, contoh antenanya. Jadi ini keren banget ini makhluk ini. Nah, teman-teman kita di LAPAN sekarang udah ganti nama jadi BRIN, bekerja sama dengan tukang-tukang oprek ini bikin satelit sendiri. Jadi kalau kita lihat LAPAN adalah lembaga antariksa nasionalnya Indonesia. Ini lembaga penerbangan dan antariksa nasional.
Harusnya udah ganti nama jadi BRIN sih sekarang. Nah, 8 itu meluncurkan satelit. Punya satelit Pusjigan. Nah, ini ada ini kalau nggak salah. Di mana dia? Pusjigan tuh. Oh, bukan. Kalau yang bikinnya tuh di Ranca Bungur sih. Nah, ini Ranca Bungur. Satelit 8A2 itu Ranca Bungur Bogor. Nah, ini foto-fotonya Ranca Bungur, coba kita lihat. Nah, ini lokasi di Ranca Bungurnya. Ini ada teman-teman pramuka pada datang, apa segala macam. Ini bentuk satelitnya kira-kira seperti ini, dan ini buatan Indonesia dan diluncurkan. Oke. Mana yang waktu bikinnya ya? Saya lagi nyari waktu bikinnya sih. Nah, ini ruangan buat bikinnya. Di ruangan buat bikinnya ada di 8. Ini buat ngetesnya nih kalau yang ini ya. Kalau bikinnya harus pakai baju-baju putih gitu tuh. Nah, ini kalau masuk ruangan bikinnya harus pakai baju seperti ini. Ini kebetulan Pak Jokowi yang datang. Fotonya keluar. Nah, ini waktu bikin. Jadi mereka pakai baju putih seperti ini kalau bikin satelitnya. Jadi satelitnya buatan sendiri dan diterbangkan. Nah, sekarang kita coba lihat waktu teman-teman itu make. Kebetulan teman-teman mereka punya grup namanya AMSAT ID. AMSATID.org itu amatir satelit Indonesia. Mereka mainannya satelit amatir itu, tapi yang fokus di mainan satelit ya di Indonesia. Grupnya cukup besar. Salah satu ada beberapa orang yang pentolannya. Ada Mas Yon, YD0NXX, ada Yankee Echo 100 Echo, banyak lah teman-teman itu. Oke, nih coba kita lihat foto-fotonya ya. Saya akan kasih lihat foto-fotonya. Kalau sebelum masuk ke foto, ya foto aja dulu ya. Ya nggak usah lah. Kita coba lihat tracking satelit. Kita bisa tracking banyak satelit punya amatir radio. Kok translate saya. Tracking satelit. Ada beberapa web di dunia yang bisa tracking satelit. Salah satu yang suka tracking satelit adalah webnya ini. Ini Amerika punya. November 2 Yankee Oscar itu Amerika. Cuman entah kenapa yang 8 nggak bisa di track di sini. Coba. Jadi dunia itu meluncurkan satelit namanya Oscar. Oscar adalah orbiting satellite carrying amateur radio. Oscar satellite. Oke. Ini daftarnya. Satelit. Wah, bukan, salah. Salah. Ini. AMSAT Satellite Status. Jadi AMSAT Oscar adalah orbiting satellite carrying amatir radio, namanya Oscar. Oke. Yang ada IO ini itu Indonesia punya nih. Kalau IO itu Indonesia punya. Entah kenapa IO 86 nggak ada ya sekarang. Udah mati apa gimana nih? IO 117 punya Itali, kalau yang Italia ini. Kalau yang 86 Indonesia tuh. Tapi udah nggak bisa diklik sekarang. Udah mati apa ya? Oke. Jadi kita bisa tracking, coba kita lihat tracking satelitnya. Kita akan coba lihat satelit yang hidup aja. Oke, ini ada yang hidup, bisa kelihatan di N2 Yankee Oscar. Kita bisa track, misalnya kita pengen komunikasi soal Oscar 30, lewat Oscar 30 kita bisa track, kita bisa lihat Oscar 30 ada di mana. Oke. Ini dia langsung ngeliatin peta dunia dan kelihatan satelitnya sedang terbang. Nah, ini satelit sedang terbang nih. Ini sorry. Ini satelitnya ada di sini. Dia terbang ke bawah, nanti bisa naik lagi. Kita bisa ngecek kapan bisa dekat Indonesia supaya kita bisa pakai satelit itu. Satelit ini yang nerbangin banyak negara dan bisa kita pakai secara gratis kalau kita amatir radio, pakai frekuensi amatir radio tadi. Oke. Frekuensinya biasanya di 144 MHz, ada 430 MHz segala macam. Ada lagi yang dimain di 2,4 GHz juga ada. Oke.
Nah, saya kasih lihat sedikit lah foto-foto teman-teman yang mainan satelit. Nah, ini ada foto-fotonya. Jadi mereka punya grup, teman-teman ini punya grup. Kemudian pada suka share foto, ya udah saya ambilin aja. Nah, ini buat ngecek antena, alat buat ngecek antenanya nih. Nano VNA itu buat ngecek antena. Terus coba kita lihat nih hasilnya. Coba kita lihat yang satelitnya ya. Ups, ini gambar. eh, ini stasiun ruang angkasa, ISS. Mereka juga suka on air di frekuensi amati radio. Frekuensinya adalah 145.800. Ini langsung mengudara dari stasiun ruang angkasa. Oke. Frekuensinya ini 145.800, nanti bisa komunikasi sama astronot yang ada di atas. Oke. Ini contohnya. Ini special event di Indonesia. Coba ini Januari kemarin, coba kita lihat lagi yang ada gambarnya ya. Coba cari gambar nih, saya cari gambar nih. Teman-teman bikin sendiri antenanya supaya bisa pakai satelitnya. Antenanya seperti ini aja. Ini kalau kita lihat di ujung sini ada dua walkie-talkie. Satu di set pada frekuensi 144 MHz, satu lagi frekuensi 430-an MHz, satu buat naik ke dalam satelit, satu lagi turun buat dengerin apa yang dipancarkan oleh teman-teman yang lain. Oke. Teman-teman juga suka monitoring satelit cuaca NOAA 19. Mereka bisa monitor. Ini kenapa mereka butuh banget buat monitor cuaca, supaya bisa tahu kalau pas satelit lewat kira-kira cuacanya bagus apa jelek. Nah, ini pakai kayak ginian mereka monitor. Ini monitor sendiri, maksudnya teman-teman itu sendiri dan sharing. Oke, ini catatannya, berhasil komunikasi sama siapa aja. Ini kelihatan ya, jadwal penggunaan satelitnya. East India Oscar 86 punya BRIN 8A2. Kita bisa lihat tanggal berapa, bisa dipakai untuk apa. VR itu voice repeater. Jadi voice repeater itu buat relay suara, dan ini harus pakai walkie-talkie naik ke dalam satelitnya. Oke. Nah, ini teman-teman yang lagi pakai komunikasi satelit, antenanya kayak gini, bikin sendiri. Kira-kira kayak gitu. Ini jadwal-jadwalnya tadi ya. Coba kita lihat lagi. Wah, ini lagi sambil camping lah, apa segala macam. Ini aplikasi yang dipakai buat tracking satelit segala macam. Nah, ini kira-kira gitu. Mungkin bisa lihat frekuensinya di sini. Ini kita lihat frekuensi yang dipakai, bisa kelihatan di foto tadi. Oke. Nah, ini kalau kita pakai satu radio, dua antena sekaligus ke satu radio, kita butuh alat seperti ini, namanya duplexer. Oke. Ini lognya, catatan komunikasinya. Kira-kira kayak gini cara mainnya. Oke. Wah, ini antena paling, kayaknya ini antena paling banyak yang pakai di antara teman-teman. Ini bentuknya kayak gini banget sih. Ada ini yang seru nih. Ada jadi pakai sentimeteran dipakai kayak gini, keren banget. Anak-anak kreatif semua sih Indonesia. Ini kalau yang lebih serius ya, stasiun yang lebih serius bentuknya kayak gini. Ada yang ini kelihatan ya, ini 2 meter all mode, ini ada UHF all mode. Jadi dia bisa, modenya bisa FM, upper sideband, lower sideband, bisa Morse. Jadi ini yang kalau stasiun satelit yang serius biasanya pakai radio seperti ini. Gitu, ini yang serius. Tapi kalau yang iseng pakai walkie-talkie sih. Gitu. Oke, ini yang iseng, yang kita yang hobi-hobi ini ya kayak gini bentuk antenanya, kira-kira gitu. Oke. Ya. Mudah-mudahan kebayang. Kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Oh iya, satu lagi ya, ujiannya. Ujian orari. Kalau mau jadi anggota orari silahkan ujian. Di sini ada cara menjadi anggota orarinya. Silahkan ikut prosedurnya, di sini diterangkan di orari.or.id cara menjadi anggotanya. Anda perlu ujian di Postel Kominfo lah, ini intinya. Kemudian nanti kalau udah selesai, dapat ujian, selesai, lulus, bisa ya tinggal daftar. Pokoknya butuh KTP apa segala macam, biasa lah ya. Nanti kalau udah selesai ya udah, Anda bisa jadi anggota orari dan punya izin buat
bekerja di frekuensi orari. Itu aja. Biayanya per tahun sekitar 50 ribuan lah jatuh-jatuhnya per tahun. Jadi biasanya kita nggak bayar tahunan, bayarnya 3 tahun sekali. Saya sendiri karena sudah usia lanjut, orang tua, biasanya yang lanjut usia kita bayarnya udah tidak ada batas. Jadi kita jadi anggota seumur hidup, lisensi seumur hidup. Jadi kalau udah 60 tahun ke atas kita udah nggak bayar lagi sih. Gitu. Jadi saya udah kategori yang nggak bayar lagi nih sekarang. Udah tua. Oke, demikian mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat teman-teman semua supaya bisa ikut di orari ini gitu. Terima kasih.